Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, saudara-saudari terkasih, selamat tahun baru. Tahun baru, mudah-mudahan semangatnya baru dan juga memiliki hati yang baru, selalu diperbaharui. Saudara-saudari terkasih, tentu pada kesempatan ini dalam misa tahun baru ini kita diajak pertama-tama memuji dan memuliakan Tuhan atas rahmat Tuhan itu yang telah memberikan kita waktu ke waktu. Namun satu kabar gembira yang mau saya sampaikan berkaitan dengan Injil pada hari ini. Kabar gembira dan sukacita dalam bacaan ini memberikan kepada kita satu hadiah yang tentunya harus kita sadari. Hadiah yang tentu saja menjadi bagian dalam iman kita. Apa itu? Saudara-saudari, tentu kalau cermat membaca dalam hari ini saudara-saudari itu mendapatkan warisan. Warisannya tentu bukan tanah di Pondok Indah, bukan juga apartemen di Sudirman, bukan juga rumah di Sumarekon ataupun di tempat yang lainnya. Tetapi warisan ini adalah warisan yang luar biasa, yaitu adalah warisan kerajaan Allah. Apakah saudara-saudari merasa senang? Atau mau ditukar saja dengan yang tadi itu ya. Kalau dapat warisannya itu berupa warisan tanah yang luas berhektar-hektar atau mobil yang banyak itu, mungkin kita lebih gembira ya. Atau gimana? Apa mau ditukar kira-kira? Kalau Tuhan Allah hari ini memberi pertanyaan kepada kita, mau ditukar enggak kira-kira? Yang namanya warisan kerajaan Allah dengan yang namanya tanah dan segalanya. Mau? Mau? Oh tidak. Kenapa tidak? Padahal kan kita bisa menikmatinya sekarang ya. Karena yang disebut dengan warisan kerajaan Allah itu kan kapan ya kita dapatkan ya? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan iman kita. Kadang-kadang warisan itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang diinginkan, tetapi kapan datangnya? Di sini Paulus dalam bacaan kedua memberikan suatu penjelasan dengan sangat jelas sekali, yaitu ia diutus untuk menebus mereka
yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu anak, Allah menyuruh roh anaknya menyebut Aba ya Bapa. Maka kamu menjadi ahli waris oleh karena Allah. Ini bukan kata saya, tapi kata Santo Paulus. Di tahun baru, di hari yang baru, kita diberikan yang namanya status baru. Apa itu status barunya? Yaitu adalah dari hamba menjadi anak. Dari anak mendapat warisan. Itu status baru. Saudara-saudari terkasih, ini adalah suatu berita gembira. Karena apa? Dalam status baru ini, dalam warisan ini, kita memiliki suatu pegangan dalam iman, pegangan dalam hidup. Dan tentu saja kalau kita merasa dari dulu belum pernah mendapatkan warisan, ya, yang diwariskan itu adalah dari keturunan adalah penyakit, kolesterol lah, asam urat lah, ya, darah tinggi lah. Nah, sekarang kabar gembiranya saudara-saudari betul-betul mendapatkan warisan kerajaan Allah. Ini adalah suatu berita gembira. Status kita dirubah dari yang namanya hamba menjadi anak. Kalau sudah statusnya anak, wah ini luar biasa, berbeda sekali. Maka pada peringatan yang pada hari ini kita rayakan, Maria Bunda Allah, itu sebenarnya mengungkapkan hal itu. Maria yang mengandung Yesus, yang Allah itu menjadi manusia, dikatakan oleh Paulus itu, maka dia menjadi kakak dari kita semua, menarik kita semua yang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, menjadi saudara-saudaranya dan diangkat menjadi anaknya, Yesus yang paling sulung. Dan disinilah kita bersama-sama diberikan suatu pengharapan yang namanya pengharapan warisan tadi. Nah, ini kabar gembira ini yang pertama harus kita simpan dulu dalam diri kita dan kita ingat baik-baik menjadi suatu ingatan kita ke depan. Kalau kita punya yang namanya status menjadi anak, status warisan itu, maka kita tidak perlu cemas lagi, tidak perlu takut lagi. Kadang-kadang orang merasa bahwa dirinya itu jauh dari Tuhan, lepas dari Tuhan, padahal dia sudah diangkat menjadi anaknya. Yang namanya anak itu perhatian orang tua tuh selalu tertuju kepadanya. Status menjadi anak dan warisan itu. Ini ingatan kita yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudari, kalau sudah diangkat statusnya di tahun baru, statusnya baru, punya warisan yang baru, apa yang menjadi perubahan dalam sikap kita yang baru, pola pikir kita yang baru? Ada yang baru yang harus kita rubah dalam pola pikir kita, yaitu dari pola pikir hamba menjadi pola pikir anak. Kalau hamba itu adalah hubungannya antara atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan bukan yang kita jumpai di pasar yang harganya 1.003. Tetapi ini atasan dan bawahan, karyawan dengan atasan. Yang kita maksud ini adalah bagaimana hubungan antara yang di atas dan di bawah itu sudah dirubah. Sudah tidak lagi seperti itu. Nah, status seperti itu kadang-kadang masih melekat dalam diri kita yang adalah orang-orang yang diangkat statusnya menjadi anak. Apa yang terjadi? Biasanya hubungan seperti bos dan karyawan. Karena masih mengingat seperti hamba itu. Misalnya kalau seorang karyawan sudah bekerja selama 1 bulan, ternyata pas lagi mau gajiannya digeser seminggu lagi. Wah, itu udah pasti pada ribut itu, pada kasak-kusuk. Digeser 2 minggu lagi, waduh itu pasti sudah pada komplain. Digeser 3 minggu, demo. 4 minggu, wah udah langsung marah-marah dan sebagainya. Itu karyawan dengan bos. Nah, hamba dengan Tuhan itu hubungan seperti itu. Nah, kalau beriman kita masih seperti itu, kita sudah berbuat baik sekian lama, sudah ke gereja sekian lama, tapi kita kok ternyata permintaan kita, tuntutan kita tidak dikabulkan. Seminggu gak dikabulkan protes, seminggu gak dikabulkan lagi demo, seminggu gak dikabulkan lagi keluar. Waduh, nah inilah yang dinamakan hubungan statusnya masih antara karyawan dengan bawahan. Hamba, ini statusnya hamba. Sementara kita sudah dirubah statusnya menjadi anak.
Kalau anak pasti statusnya berbeda. Kalau anak mengerjakan apa yang diminta oleh bapaknya, itu bukan tuntutannya upah, tetapi karena itu adalah bagian. Bapaknya adalah pemilik juga warisan itu, harta itu, menjadi bagian. Tidak usah diminta, pasti akan diberi. Tidak usah ditunggu, pasti akan dikasih. Nah, apa yang terjadi dengan Bunda Maria? Bunda Maria melaksanakan statusnya sebagai anak. Apa yang dilakukan dengan tanggung jawab yang begitu besar? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak ada nanti Tuhan kalau saya berhasil minta ini ya. Tidak. Dan pada hari ini dikatakan juga ketika semuanya itu yang disampaikan oleh para gembala, oleh para orang-orang yang mengenai anak itu dan statusnya nanti bagaimana, Maria menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Hal-hal yang masih misteri, hal-hal yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang Maria juga masih bingung, dia tidak protes dan komplain, tetapi dia menyimpannya dan merenungkan dalam hati. Inilah seorang anak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia mengerti apa yang dimaksud orang tuanya. Tapi dia paham dengan apa yang dimaksud dari bapaknya. Dan dia tahu kapan berkat itu muncul. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, pada peringatan hari ini, yang pertama, gembiralah karena status kita sudah naik menjadi anak Allah, dirubah. Kita mendapatkan warisan, jaminan hidup kita. Dan yang ketiga, kita merubah cara pikir kita menjadi anak. Menjadi anak mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran dan berkat itu akan muncul. Maka kalau statusnya baru, di tahun yang baru, warisannya baru, maka kalau kita berubah pola pikirnya menjadi baru, maka mudah-mudahan rezekinya pun jadi baru di tahun yang baru ini. Amin. Amin.